Diserang syok dan prahara, bisa jadi itulah yang mewarnai hari-hari musikus senior Faris RM dan keluarganya. Ya, tanpa banyak yang tahu, diam-diam Faris RM telah dikeluarkan dari Panti Rehabilitasi Natura di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan dipindahkan ke LP Cipinang, Jakarta Timur. Sontak saja pemindahan Faris ke dalam penjara yang lekat dengan image seram penuh kekerasan ini tak hanya membuat pihak keluarga dan pengacaranya kaget, tapi juga mengguncang Faris. Pasalnya, pria bernama asli Faris Rustam Munaf ini tak menyangka jika dirinya yang semula ditempatkan ke dalam panti rehabilitasi oleh pihak yang berwajib, kini mendadak dijebloskan ke dalam penjara oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kabarnya karena syok, kini berat badan Faris bahkan menurun secara drastis hanya dalam 2 hari sejak dipindahkan ke LP Cipinang pada tanggal 17 Februari 2015 lalu. Kemarin tanggal 17 Februari 2015 adalah proses tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut umum. Penyerahan tersebut dilakukan pagi hari, di mana sebelumnya klien kami Pak Faris dari Klinik Rehabilitasi Natura dibawa ke Polres, dari Polres selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan informasinya bahwa Mas Faris memang agak terguncang dia. Ya, saya dengar informasi dia agak, bahkan beratnya 2 hari ini udah turun. Saya dengar informasi begitu. Kemudian kondisinya juga sekarang ini masih di penampungan. Ya, jadi belum bisa kita besuk, artinya belum bisa dia hidup yang layak di dalam. Tapi kalau dimasukkan di sini, dia tidak akan sembuh karena di Cipinang ini tidak ada program rehabilitasi. Bahkan mereka bergabung dengan orang-orang pengguna juga di dalam. Itu akan lebih berbahaya untuk Mas Faris. Ironisnya, tidak hanya Faris RM, Oneng sang istri pun diguncang syok secara mendadak ketika mengetahui Faris dipindahkan oleh pihak Kejaksaan ke LP Cipinang, Jakarta Timur. Sampai-sampai Oneng yang biasanya kerap setia menjenguk untuk mendampingi Faris selama di panti rehabilitasi pun dikabarkan belum menjenguk Faris selama 2 hari mendekam di LP Cipinang. Ada apa dengan Oneng? Mungkinkah ibu 3 anak ini kecewa dan ketakutan jika Faris RM sang suami mengalami kejadian buruk di LP Cipinang? Masih menjadi misteri. Pasalnya ketika berusaha ditemui di kediamannya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, kondisi kesehatan Oneng dikabarkan drop dan tidak bisa menemui awak media, sehingga hanya diwakilkan oleh Kio sang putra bungsu. Kan ini udah kedua kalinya kan ya. Dan manusia tuh pasti punya trauma. Jadi mungkin bunda sih trauma sih pasti. Maksudnya lihat ke 7 tahun yang lalu tuh bunda tuh udah capek, apalagi anak-anaknya masih pada kecil semua kan, aku masih kecil. Veski masih kuliah dan itu kan pasti rasanya berat banget buat bunda. Jadi pasti trauma sih. Ini makanya drop dia. Tentunya kecewa. Seluruh keluarga kecewa. Kami pun penasihat hukum kecewa juga karena kejadian ini sama sekali tidak kami perkirakan lebih dulu gitu. Tidak kami inginkan dan tidak kami perkirakan ini akan terjadi. Dan mengejutkan, tanpa banyak yang tahu, jauh sebelum drop dan sakit, Oneng bahkan sempat memohon dan mengiba kepada pihak Kejaksaan agar Faris diberikan keringanan dan direhabilitasi dengan bersimbah air mata. Tapi hasilnya Oneng pun harus gigit jari kecewa, karena pihak Kejaksaan tetap menjebloskan Faris ke dalam penjara, menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika ada sederet selebriti yang tersangkut kasus barang haram narkoba bisa menunggu proses persidangan dengan menjalani perawatan di panti rehabilitasi, mengapa Faris RM justru berbeda? 2 kali tersandung kasus narkoba, benarkah Faris telah naik status bukan lagi korban sehingga harus dijebloskan ke dalam LP Cipinang? Entahlah, yang jelas pihak Faris mengulik ada unsur pribadi di balik penahanan Faris di LP Cipinang. Pihak keluarga Ibu Oneng kemarin pun ketika menghadap Pak Kasipidum, Pak Chandra, sudah menyampaikan permohonan dan bahkan menangis memohon agar suaminya Pak Faris RM
tidak ditahan di rutan Cipinang, tetapi tetap ditempatkan di klinik. Kami menjamin dan istrinya dari Pak Faris, Ibu Oneng juga menjamin, di mana Pak Faris pertama tidak akan melarikan diri karena Pak Faris dalam proses rehabilitasi di klinik Natura. Bahkan untuk sholat Jumat pun Pak Faris nggak bisa karena dibatasi di dalam aktivitasnya di klinik itu. Yang kedua, Pak Faris tidak akan menghilangkan barang bukti. Loh, menghilangkan barang bukti seperti apa? Orang barang buktinya sudah disita, ya kan? Yang ketiga, Pak Faris mempersulit proses pemeriksaan. Selama dalam proses penyidikan, Faris RM adalah individu yang sangat kooperatif dan mengakui tentang perbuatannya. Jadi tidak ada yang berbelit-belit atau menyusahkan. Jadi alasan penahanan yang diterapkan oleh jaksa itu sudah di luar dari ketentuan. Murni sifatnya adalah subjektivitas dari jaksa. Itu kan sebenarnya adalah korban kan ya. Dan korban itu sebenarnya dari Pak Presiden juga bilang kalau nggak salah, kalau korban narkoba itu bukan tempat di penjara, tapi buatnya tempatnya direhabilitasi. Ya kalau menurut aku sih, aku kecewa aja sama yang memindahkan gitu. Maksudnya kenapa kayak gitu, kenapa nggak tempat rehabilitasinya itu jelas udah lihat dari udah baik-baik kan, udah lumayan bagus, udah sehatan gitu. Maksudnya kenapa harus dipindah ya biasa sih, kayak normal-normal aja, kayak sedikit kesel aja, kecewa kayak ya udah. Tapi kan kalau udah terjadi ya udah deh, maksudnya pasti ada arti di balik semua ini kan. Benarkah ada motif tersembunyi bak udang di balik batu, di balik dijebloskannya Faris RM ke LP Cipinang yang konon keras dan penuh kisah seram? Butuh waktu untuk menguak jawabannya. Yang pasti, Faris RM beruntung. Pasalnya di tengah kondisi tegang Faris dan Oneng sang istri menghadapi perhara, buah hati mereka justru tenang dan tawakal menghadapi kemelut keluarganya. Bahkan Kio sang bungsu yang masih duduk di bangku SMA, dikabarkan paling sabar menghibur sang ibunda melewati masa-masa sulit, menanti kepastian nasib Faris RM yang kini terkatung-katung di deraka kasus hukum di usia 56 tahun. Gara-gara barang haram narkoba, sebuah catatan sejarah hidup yang tak dapat dibanggakan, bahkan cenderung kelam. Sekarang kita serang ayam masuk penjara gitu, masuk Cipinang, ya kita lihat aja, Pak, ini Allah nggak mungkin ngasih itu karena dia kesal sama kita, enggak. Allah tuh kasih kita cobaan tuh ini karena dia sayang sama kita kan. Jadi karena ini pasti ada maknanya, jadi biarin aja. Jadi aku juga bilang ke Bunda, udah Bun, biarin aja, kita ikutin aja hidup ini udah. Jadi jangan terlalu dibawa stres banget gitu kan. Ya kali Bunda menjauh. Terus tadi ya Bunda juga kayak belum siap buat menerima, lihat dan itu lagi. Mungkin ya ditahan dulu apa gimana, nggak ngerti sih. Tapi kalau misalnya Bunda ngajak yuk, ini yuk, aku bakal pasti mau lah. Kangen juga kok lumayan. Kabar mengejutkan pekan ini juga datang dari komedian Adul. Berperan sebagai Samson dengan image punya kekuatan luar biasa. Di sinetron Samson dan Dahlia, kabarnya Adul mengalami kesulitan. Benarkah karena sempat kewalahan, Adul sampai-sampai tidak menghadiri surprise party ulang tahun Handika Pratama yang ke-27 di lokasi syuting Samson dan Dahlia? Simak beritanya setelah pesan-pesan yang berikut ini.